Shalom. Ya, sebelum berkenalan, terima kasih Bro Yosef, Bro Acai, sama Sis Lili yang sudah mengundang saya ke sini dengan tema yang cukup mengagetkan bagi saya. Ya. Biasanya di film-film Korea itu, ibu-ibu udah senyum-senyum ya. Biasanya kalau film-film Korea itu beda gitu ya. Saya nggak tahu lah jelas belakangnya apa ya. Tapi yang pasti ada love, ada married, ya. Tapi pada malam hari ini kita mendapatkan rahmatnya. Bukan hanya yang sudah married. Di sini ada yang belum married? Satu. Udah semua ya? Dua. Oke, dua. Nanti saya lebih menjelaskan tentang bagaimana relasi sebenarnya. Tapi sebelum saya lanjut, saya boleh tahu teman-teman kayaknya di sini kalau saya bicara di PD-PD lain semuanya nggak serius. Tapi begitu saya bicara di Perduki kayaknya semuanya serius. Saya lihat nggak ada senyumnya. Ketutupan masker ya. Oke. Iya. Serius semua. Tapi mudah-mudahan hari ini tidak kita bisa melepaskan penat, melepaskan hal-hal yang membuat kita terdesak, ataupun biasanya kita bukan hanya terdesak, tapi juga yang namanya terjepit gitu ya. Apapun itu kita lepaskan hari ini ya. Siapapun kita, tapi Tuhan Yesus hadir hari ini untuk kita semua. Amin ya. Oke. Nah, satu lagi. Di sini ada yang karena sebenarnya waktu saya janjian sama Bro Aca yang masih Lili, saya kalau bicara ini mesti 31 ke atas loh gitu ya. 31, tapi begitu saya bilang, nah ada yang belum married, ya udah sekarang 17 ke atas gitu ya. Oke. Love, marriage, and blessing ya. Bagaimana kita bisa menerima rahmatnya. Yang penting itu. Kalau love-nya kita udah paham banget. Kalau marriage-nya apalagi, iya kan? Tapi kita harus mendapatkan rahmat. Nanti kita lihat begitu Tuhan menyiapkan kita sebenarnya dari awal kita diciptakan sampai saat ini pun Dia turut campur. Oke. Saya berkeluarga, saya sudah married sekitar 27 tahun. Baru 27 tahun. Kalau yang di sini saya rasa ada yang 30 ada? 30. Di atas 30? Wow. Bro Yosef berapa bro? 33 gitu ya. Bro Hendra? 51, luar biasa ya. Nah, saya dikaruniakan, dititipkan anak yang satu umur 26, sekarang sudah berkarya, sedangkan yang cowok masih kuliah. Ya Tuhan baik, dia kuliah di Luzern, Switzerland, tapi ya saya merasa kehilangan aja gitu. Jadi cerita punya cerita, ternyata punya anak dua itu kurang gitu ya kan. Kenapa ya kurang ya? Saya baru ngerasa sekarang. Saya masuk kamarnya sedih banget gitu ya, nggak ada anaknya gitu ya. Aduh, pokoknya rasanya saya dengar orang kalau anaknya berapa? 4. Wah, puji Tuhan ya, enak banget ya dia gitu ya. Tapi sama semua juga gitu, nanti udah gede hilang semua. Iya. Ya itulah kita. Kenapa kita harus menjadikan tema ini hari ini? Kita mau mencari bahwa kita punya tujuan, mission gitu ya. Nah,
Oke, saya lanjutkan. Kalau kita ingat-ingat lagi, ya, ingat-ingat lagi flashback ke belakang gitu, tentang love gitu ya. Dimana kalau love adalah kasih, ya kan, hukum yang terutama itu adalah kasih. Nah, bro atau saya panggilnya enaknya bro atau sis atau bapak dan ibu. Bro and sis. Bro and sis ya. Nah, bro and sis. Jadi kalau kita lihat indahnya kalau kita mendapatkan tadi rahmat kasih. Bayangin, pernah nggak di sini waktu pacaran? Ada nggak yang langsung married tapi langsung married nggak pacaran lagi? Nggak ada ya. Semuanya proses ya kan. Tapi beda nggak kalau udah married? Beda ya. Beda katanya. Kalau di sana, kalau di sini nggak ada. Kalau di sana, bro, kalau udah married beda. Dulu jemputnya on time, ya kan. Sekarang jemputnya beda. Kenapa? Mam, di tengah-tengah aja mam. Nanti aku jemputnya lebih cepat gitu ya. Ada nggak di sini yang gitu ya? Nggak ada ya. Kalau di luar sana bilangnya, ya Gojek aja deh mam, lebih enak gitu kan. Nanti saya jemputnya di rada pinggir dikit supaya nggak macet gitu. Nah itulah pria gitu ya. Tapi kalau sebagai wanita, inilah bedanya pria dan wanita. Nah dalam hal ini kalau kita lihat, pernah nggak kita merasa waktu itu kurang waktu berdua? Pernah pasti ya. Kita flashback sedikit ya. Karena kalau kita flashback sedikit, kita akan mendapatkan hal-hal yang dulu kita pernah dapatkan yang luar biasa dari Tuhan. Kalau kita flashback, waktu kita ketemu, baru mau pulang, kayaknya mau ketemu lagi. Betul nggak? Betul ya? Sekarangnya nanti. Jadi dengan seperti itu kita ngerasa begitu dekat, begitu waktu itu singkat, begitu kasih itu luar biasa, iya kan? Nah, sampai-sampai suatu saat kayaknya ini adalah pasangan yang terbaik. Ini adalah jodoh saya. Nah, di saat inilah para wanita memikirkan, kayaknya oke nggak ya kalau dilamar sama Bro Joseph ini. Istrinya mana bro? Oh pantes nih. Sis, waktu dilamar sama Bro Joseph, itu kira-kira mikir nggak? Oke apa enggak? Atau mikirnya seminggu atau sehari atau sebulan? Sis, boleh nanya? Nggak mikir lagi. Nggak mikir lagi. Berarti luar biasa kepercayaannya ya. Ya, jadi dari sisi waktu, dari sisi romantis, lulus semua nih ya. Dari sisi pendengar yang baik, dari sisi setia, semuanya lulus karena nggak ada yang bisa dipikirkan langsung. Selamat ya bro. Nah, dengan seperti ini kita review lagi. Ya, itu betapa indahnya. Kasih itu betapa indahnya. Kenapa? Begitu kita masuk ke jenjang perkawinan, married, disitulah kita benar-benar merasakan bahwa kehadiran Tuhan. Di situ Tuhan hadir di dalam pernikahan kita. Amin ya. Amin. Jadi rasakan sampai sekarang pun, walaupun sudah 50 anniversary, 33 ada dan lain-lain ya, itu rasakan harusnya tidak pernah habis seperti anggur manis yang disediakan Yesus ya waktu mujizat yang pertama ya. Nah, dengan seperti ini kira-kira ada penyesalan nggak kalau sudah sebulan? Nggak ada ya. Bu ya nggak ada ya, nggak ada. Lalu kalau kita lihat, kenapa ada yang begini? Ya jadi dalam pernikahan
apapun sebenarnya itu rahmat. Masalah, ya, ataupun sesuatu yang namanya pergumulan, sebenarnya Tuhan ingin menjadikan itu rahmat untuk kita semua. Amin ya. Nah, kenapa seperti itu? Kita lihat ya. Saya pernah beberapa kali ya kedatangan pasangan. Bro, kayaknya saya udah gak kuat. Bilangnya, istrinya masih saya pisahin karena kalau berdua datangnya rame gitu ya, rame. Tapi ini suaminya dulu. Bro, gua kayaknya gak kuat lagi. Udah gak tahan lagi. Kayaknya gak cocok. Beda gak sama waktu pertama kali tadi komitmen? Lain banget. Tapi begitu sekarang dibilang gak kuat. Kenapa? Gak ada yang cocok lagi, gak ada yang sama lagi. Kayaknya udah gak kuat lagi lah gitu. Oke bro, gak apa-apa. Sisnya tolong masuk dong. Bro keluar. Nanti saya mau tanya sisnya dulu. Tapi sebelum dia keluar, saya nanya, bro, waktu lu bener-bener mau married sama dia, itu sebenarnya lu punya apa sih, cita-cita yang seperti apa? Kenapa lu bisa gua pilih ini sehingga akan masuk ke jenjang sakramen pernikahan? Sebenarnya gue sih visinya punya keluarga hanya mau punya anak aja. Punya anak. Ada gak yang kayak gitu? Married, ya, kalau udah punya anak, ya sudah. Pokoknya gue fokus sama kerjaan, anak gue kasih makan, istrinya ya terserah. Ada gak yang kayak gitu? Banyak katanya. Ya, jadi kalau kita lihat itu visi baru satu orang. Saya tanya lagi, istrinya, ya, sis, kenapa sis? Udah deh bro, jangan banyak tanya katanya. Si bro itu banyak bedanya deh, mendingan pisah deh katanya. Oke. Udah menikah berapa tahun? Ya kira-kira hampir 10 tahun nggak cocok. Setelah tahun ke-10 atau tahun ke-9? Ya pokoknya semuanya deh. Jawabnya seperti itu, ekstrim ya. Lalu saya bilang, ya udah gini aja deh. Waktu dulu sis bener-bener terima ya tadi ya, seperti istri bro Yosef bilang, waktu dilamar gitu ya, itu waktu itu mikir-mikir nggak? Enggak, persis ya, enggak ya. Berarti udah baik ya, lulus semuanya. Nah, kalau kita lihat dengan lulus seperti itu, kenapa? Jadi sebenarnya sis mau merit, visinya apa? Udah umur gitu. Udah umur. Jadi dua hal yang berbeda, datang, menikah, lalu punya visi yang berbeda gitu ya. Nah, inilah yang membuat kita semua, pasangan pasutri itu merasa, terutama istri-istri, merasa impiannya hilang. Ya, gua merit cuma jadi mbak doang, cuman kerjain rumah semua. Hal-hal yang tercermin di dalam pernikahan itu sama sekali nggak kejadian. Berapa hal seperti itu. Nah, ada yang salahkah hal ini? Nah, ya. Dan yang pria juga merasa bahwa kalau gua dulu merasa merit itu kayaknya seperti orang tua gua deh. Ini kok beda banget. Diaturnya susah, lebih galakan dia gitu. Nah, inilah beda visi. Makanya kita punya visi yang sama, itu membuat itu yang namanya blessing. Tapi kalau visinya tidak pernah diungkapkan, itu yang repot. Coba, di sini ada yang pasang-pasangan nggak? Nggak ada ya? Banyak. Oh, tapi depan belakang ya? Oke. Kalau dilihat gitu ya, visinya gitu, pernah nggak berdua, mah, kamu sebenarnya mau merit tujuannya apa sih? Jangan jawabnya cuma bahagia doang.
Nanti si pria nganggapnya ya udah, kalau gue udah beliin bakso, gue udah beliin makanan, itu udah bahagia dia, gitu. Harus disamakan persepsinya. Nah, kadang-kadang semua pasangan merasa nggak usah lu tanya, harusnya lu udah tahu. Itu yang paling bahaya. Kalau kita menganggap pasangan kita itu harus tahu segalanya, disitulah si jahat mulai masuk. Disitulah lubang celah itu mulai menganga. Disitulah tempat supaya pasangan merasakan inilah salah pilih. Ada yang salah pilih. Gitu. Mudah-mudahan kalau di sini mah nggak ada yang salah pilih ya. Orang dibilang ya sis ya tadi langsung kok, nggak pakai pikir gitu ya. Nah, kalau kita lihat dengan bedanya visi, ya, kalau kebetulan saya latar belakangnya adalah IT dan logistik, ya. Saya belum kenalan tadi ya namanya ya, tapi keluarganya udah kenalan ya. Ya, karena saya lihat di situ ada pertandingan ego gitu ya, ada vision. Ya, jadi saya dilahirkan di tempat dimana orang tua nggak mikirin mama meninggal gitu ya. Jadi seolah-olah hidup ini nggak ada challenge, udahlah no hope gitu ya, no hope. Tapi disitulah saya merasakan bahwa kok setiap saya, kan saya nggak ada mama dari kecil. Setiap saya melakukan hal-hal yang mau yang bahaya-bahaya, itu ada suara gitu. Jangan, nggak boleh. Saya pikir itu suara mama saya. Mama saya nggak jagain terus nih. Dengan seperti itu saya merasa diperhatikan. Tapi setelah saya ikut Yesus, saya merasakan bahwa itulah Roh Kudus yang membimbing saya gitu ya. Nah, dengan seperti itu saya tumbuhlah menjadi anak yang kayak nggak ada orang tua. Tapi puji Tuhan ya, nggak ada yang aneh-aneh ya. Kebetulan ketemunya sama Bro Acai itu ya, yang di sini. Saya asalnya dari Lampung. Jadi dengan seperti itu saya merasakan kok di keluarga saya ya, saya tuh istilahnya kayak piala. Kalau piala direbut ya, kalau ini bukan, dibuang gitu ya. Habis tinggal di anak yang pertama, anak pertama merit, dioper ke anak yang kedua, ya kan? Anak yang kedua merit, oper lagi gitu ya. Di anak ketiga nggak diterima gitu ya. Saya anak keempat, ya, lahir selisih saya sama koko saya yang ketiga itu 20 tahun. Jadi sudah jelas ya, saya merasakan kayaknya nih saya nggak diharapin nih. Anak yang jadi-jadian gitu ya, dibuang, nggak mau dibuang kok jadi terus gitu ya istilahnya. Udah makan apapun nongol juga gitu kan. Inilah saya gitu. Jadi dengan seperti itu tumbuh dengan hal yang tidak tidak memotivasi saya bahwa saya akan jadi orang. Kalau zaman dulu bilang orang gitu ya. Tapi untungnya ya, bro semua atau semua di sini nggak pernah bilang gini. Panggilnya kalau ini nak atau dek atau dan sebagainya. Kamu kalau sekolah yang pintar, kalau sudah gede apa? Apa? Kaya. Nah, coba. Jadi orang kaya. Kalau udah gede, cari uang yang banyak. Setelah itu, kalau ingat papa mama kalau udah sukses. Ya. Nah,
karena kita udah ikut Tuhan Yesus, sekarang message-nya beda lagi. Saya sama anak saya, kebetulan dia warawiri lah. Yang satu karena dia regional, dia seringlah reportnya direkturnya di Malaysia, malah manajer GM-nya ada di Bangkok. Jadi bolak-balik. Saya cuma bilang gini, kamu kalau udah gede, sekarang kan udah gede, kalau udah gede, yang penting dekat sama Tuhan dan berbuat sebaik-baiknya di sekitar orang kamu. Dah cukup, saya message-nya gitu. Jika kamu sukses, puji Tuhan. Jika kamu menjadi orang kaya, saya nggak bilang. Saya cuma bilang, kalau sukses, ingat Tuhan juga. Nah, message itulah yang membuat kita semua yang ada di sini membuat perbedaan. Ya, kita dilahirkan, kita disekolahkan. Sekolah kehidupan kita di mana? Di rumah. Yang dicontek siapa? Papa, mama. Standar itu dibawa nggak ke dalam istri? Dibawa. Disiplin. Istilahnya disiplin ya. Lu nggak disiplin amat sih, taruh begini dan sebagainya. Atau sebaliknya, istri di pihak yang rapi, suami di pihak yang berantakan. Atau kesal terus jadi istri, iya kan? Banyak yang ketawa nih di sini. Nyindir. Iya kan? Itu karena itulah sekolah kehidupan. Tapi kita sekarang sekolah kehidupannya di dalam Yesus. Di PD inilah kita sekolah lagi. Disinilah kita dibentuk lagi. Ya, kenapa? Ya, saya contoh aja. Saya kalau dulu itu kalau duduk ya, kalau mau baca berita atau di handphone dan sebagainya, ada sofa. Saya duduk di situ, ada bantal biasanya 1, 2, 3 gitu. Saya tiduran tuh di situ. Lalu bantal tengahnya sama yang di kaki saya taruh di sini supaya tinggian gitu ya. Belum selesai, ke toilet dulu ah. Toilet dong. Ya saya nggak bersih, nggak rapiin dong, masih begitu. Kalau dulu istri saya bilang, kamu ini ya katanya. Jadi orang itu mesti rapi. Kalau udah seperti ini diberesin lagi dong katanya. Mam, aku kan nggak sampai 2 menit balik lagi. Kenapa mesti diberesin? Iya kan? Tapi puji Tuhan, itulah dengan hadirnya Tuhan, mereka punya pengertian, kita punya pengertian. Akhirnya bisa win-win. Kalau saya lagi baca, saya balik lagi ke toilet, udah rapi, saya nggak enak hati. Dia nggak marah, nggak kayak dulu. Udah ikut Yesus kan, nggak kayak dulu. Dia rapihin, saya nggak enak loh. Nggak duduk lagi saya di situ. Iya kan? Takut lupa ntar gitu. Tapi dengan seperti itu, saya kalau duduk akhirnya rapiin dulu lah, kalau sebentar juga. Kayak saya ke toilet, dia balik lagi, dia sekarang udah bener dia bilang gitu kan. Nah itulah kadang-kadang hal sepele itu membuat kita jangan sampai simpan di sini. Celah itu masuk setiap saat. Begitu kita ditegur, apalagi pria, kalau ditegur itu memang nggak jawab, tapi disimpan, ya kan? Tapi kalau wanita mendapat hal-hal seperti itu, dia merasa sia-sia dia, sia-sia untuk memperbaiki si suami. Nah itulah kadang-kadang membuat beda visi dan pertandingan ego. Oke, adu kuat. Siapa yang menang gitu. Lu boleh menang di situ nanti. Nah itulah si jahat mulai memasuki kehidupan kita. Kalau kita lihat, boleh dibacain Bro Yosef bergirir ya, 4 sampai 7 silakan.
Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Iya, terima kasih. Nah, kalau kita lihat, boleh nggak kita nggak sabar? Boleh. Boleh nggak tapi kita benci? Nggak boleh. Kita merasa ditegur, kita merasa jadi nggak sabar. Tapi kita ingat di sini Tuhan mengajarkan kasih itu sabar, ya. Kasih itu murah hati, sehingga ia tidak cemburu, ya. Nah, dengan seperti ini, inilah inti dari love. Inilah inti dari love. Love kadang-kadang gampang untuk diucapkan, kadang-kadang gampang untuk dimengerti. Begitu kita mendapatkan kritikan, begitu kita mendapatkan hal yang tidak sesuai dengan kita punya ego, itu yang membuat konflik, ya. Dan ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Bagaimana kalau kita semua pasangan yang mau married itu mendapatkan hal bahwa mau bahagia sendiri, itu salah besar. Jadi seseorang yang masuk ke dalam sakramen pernikahan tapi dia punya visi adalah bahagia sendiri, itu nanti efeknya yang tadi datang udah berapa tahun itu merasakan enggak kuat lagi. Nah inilah, ya, sehingga otomatis dia nggak suka cita, udah hukumnya nggak ada sukacita, nggak ada keadilan. Yang tadi ya, udah nggak tahan lagi, nggak ada keadilan. Nah itulah yang membuat bagaimana kita coba memperbarui lagi. Kita punya love, kita punya pernikahan. Dengan seperti itu, landasan ini yang kita pakai, otomatis keindahan hidup tidak tergantung dari kebahagiaan diri sendiri. Ingat-ingat, kalau kita merasa pasangan kita begitu, kok kayaknya dia marah, kok kayaknya dia nggak setuju dan sebagainya, berarti ada ketidakbahagiaan di dalam diri pasangan kita. Lalu kita koreksi lagi di diri kita, ada apa ya? Kenapa ya bisa seperti ini? Nah itulah, dengan seperti itu kita akan balance terus. Walaupun si kiri nih yang bukan Roh Kudus, istilahnya roh-roh jahat itu selalu membisiki kita untuk kita menang, selalu supaya kita menang selalu. Nah kalau kita nggak nyadarin ini, inilah yang saya merahin yang paling penting. Keindahan hidup tidak tergantung dari kebahagiaan diri sendiri, tapi seberapa bahagia orang lain karena Anda. Itu yang paling penting. Jadi kalau kita sudah married ataupun mau married ataupun punya pasangan yang sekarang ini, kita punya slogan seperti ini: jika pasangan kita nggak bahagia, berarti ada yang salah. Gitu. Justru kita married itu membahagiakan pasangan kita. Otomatis, kalau nggak percaya boleh dicoba. Saya udah mencobanya sendiri. Saya lebih mementingkan pasangan saya dibanding diri sendiri. Kalau dulu, yang penting kasih uang belanja, selesai. Bukan itu pernikahan. Justru pernikahan itu adalah bagaimana pasangan kita menjadi bahagia. Itu nomor satu. Otomatis apa yang kita
apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Kalau kita taburnya kebencian, hasilnya apa? Kalau kita taburnya dendam, hasilnya apa? Sama. Nah, kalau udah seperti itu, kita udah tahu di sini ya. Begitu kita keluar dari ruang PD ini, begitu kita hadapin masalah, ya, gak usah yang simpel-simpel. Kalau dulu ya, istri nyetir nih, saya nggak percaya banget kalau dia nyetir, ya, lambat, gitu ya, suka salah jalan, gitu ya. Kalau dulu, begitu dia nyetir, awas ini pinggiran dikit dan sebagainya, dikoreksi terus. Kalau kelewatan, gimana sih? Kita jadi telat, gitu ya. Tapi setelah saya punya slogan seperti ini, dia bilang gini, Dad, ya kelewatan Dad, gak apa-apa, muter lagi juga nyampe. Beda nggak? Kalau kita bilang yang dulu dan sekarang nih, kalau kita merasa hasilnya itu beda banget. Nyampenya sama nggak? Sama nyampenya. Jam 7.05 nyampenya. Tapi pembicaraan tadi ada dua pilihan. Yang satu adalah ngapain sih Mak? Saya udah tahu jalannya di sini, sering jalan di sini. Kenapa sih masih kelewatan? Satu, ya. Atau dibanding nggak apa-apa Mah, muter lagi aja. Ntar juga Mah nyampe kok. Sama jamnya, tapi peristiwanya beda. Itulah yang pilihan kita di dalam pernikahan kita, di dalam kita membina tadi love, kasih, ya, kasih. Kita begitu bangun tidur, Tuhan tuh siapin banyak sekali untuk kita. Tapi kitanya kadang-kadang pelit untuk memberi kasih doang, pelit, ya, memuji, berterima kasih. Contoh, nanti ada habis ini saya kasih beberapa. Nah, contoh seperti ini. Di sini, waktu pacaran pernah nggak diberi kado istri-istri? Sering ya? Sering nggak dapatnya yang tidak terduga? Sering ya? Surprise gitu ya. Itu tahun keberapa Bu? Tahun 80-an. Sekarang 2022, 40 tahun yang lalu. Oke. Nah, kalau kita waktu pernikahan pertama, kedua, dia inget banget. Seperti pacaran, inget banget. Sebelum harinya aja dia udah tahu. Kita pegang-pegang barang aja dia udah tahu. Kayaknya ini, gitu ya. Tapi sayangnya, pria-pria sering diomelin kalau beli kado. Kenapa? Lu kasih cashnya aja. Ngapain beli-beli begini mahal-mahal gitu kan? Nah itulah kadang-kadang perbedaan. Itu yang membuat indahnya dalam pernikahan kita, ya. Ini kalau kita senang dikasih kado, bilang sama pasangan. Kenapa? Kadang-kadang belum tentu pasangannya senang kado, ya. Kalau kita senang disentuh, ada teman saya, gua kalau di jalan nggak pernah disentuh. Kenapa bro? Kata bini gua berat katanya. Seberat apa ya dia? Nah, kadang-kadang istri ataupun suami lebih senang berpegangan. Nah itu adalah salah satu karakter, ya. Jadi teman-teman di sini yang sudah menikah harus cek ya, harus cek yang mana nih, gitu. Apakah yang sedang dikasih kado atau enggak, ataukah yang senang disentuh, ya, disentuh rambutnya aja dibelai, kayaknya merasanya seneng banget gitu. Ya bilang. Kalau nggak bilang, pasangannya kagak tahu. Apalagi yang seneng wanita. Kalau pria itu rada gimana ya, nggak sensitif, ya, nggak sensitif.
tapi perlu diomong. Jadi nggak boleh, lu harus tahu, ya. Yang ini, kalau saya tipenya ini, saya lebih seneng kalau nonton, kalau apa, ada dia. Masalah dia pegang handphone, dia lagi main WA, yang penting dia di samping aja. Saya merasa oke gitu. Nah ini namanya kita punya quality time berdua gitu ya. Itu kadang-kadang ada yang tipenya seperti ini, quality time. Itu yang nomor yang dia dapatkan gitu. Seneng seperti ini. Nah, kalau tipenya seperti ini, bicaralah sama pasangan ya. Ada juga yang senang pujian, yang tadi ya. Kita nih pria nih lebih seneng sorry-nya kepada temennya. Wah, kalau sama temennya jaga banget ya. Aduh sorry buat telat. Tapi sama bininya, aduh sorry-nya mahal banget ya. Emang udah harusnya begitu, misalkan ya. Atau maaf ya, sorry, memaafkan, mudah memaafkan. Tapi sama pasangan sendiri, nanti dulu. Ini yang bahaya. Dan yang terakhir, terima kasih. Pernah nggak sih kita baru dianterin barang nih sama teman, thank you ya bro, thank you banget. Istri masak, thank you sih, mam. Istri nganterin anak sekolah, thank you mam. Tapi kita kadang-kadang suka nganggap standar. Istri udah masak, ngedrive, antar anak les, apalagi tugas negaranya, ngurusin anak, jadi babysitter, apalagi sis? Iya masak, bersih rumah kayak mbak, apalagi ke pasar. Pernah nggak suaminya bilang thank you mak udah ke pasar? Coba temennya yang ke pasar, wah dia thank you banget tuh ya, belum nyampe pun dia udah udah siapin apa gitu. Coba temennya yang ke pasar, gue ke pasar, lu mau beli apa? Gue titip gue aja, gue pasar. Belum nyampe, bro udah di mana? Thank you-nya itu udah di WA itu udah berapa kali. Begitu dapet thank you banget. Coba kalau istrinya, udah biasa. Nah, iya. Iya. Itulah kita yang harus kita koreksi. Itulah kita semua yang harus kita koreksi. Apa yang kita rasa sama teman kita, lakukan sama pasangan kita. Jangan gengsi-gengsi, jangan nggak merasa dihargai. Lakukanlah itu untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23, tolong siapa yang bisa bacain? Kolose 3 ayat 23. Ayo, yang dapat duluan saya dapat kasih voucher. Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Iya. Dapat hadiah dong? Dapat hadiah sih. Nanti tunggu ya, pasti saya kasih. Saya kasih voucher. Ya kebetulan saya kerjanya di MAP, jadi banyak voucher ya. Jadi saya ini yang dapat si Riri ya. Oke, iya. Nanti ada lagi kok, ya. Oke. Kalau kita lihat, iya. Siap-siap ya. Apa yang saya sebut tadi jangan sampai kelupa ya. Karena ini demi pelayanan kita pada pasangan loh, ya. Bukan demi voucher ya. Oke. Tuh, kalau suka dilayani bilang sama pasangan. Kalau seneng hadiah bilang. Pasangan kita itu benar-benar harus di follow up ya. Kalau seneng disentuh, seneng tadi kata-kata thank you, ya sorry dan sebagainya. Dan
waktu quality time. Bila ini membuat kita makin tadi. Nanti ada lagi satu ayat ya. Nanti siapa yang cepet saya kasih voucher. Wah, keren. Berhubungan dengan ini. Ya. Kenapa? Inilah yang membedakan. Ya. Struktur otak inilah yang beda. Kalau pria tuh senangnya isinya apa? Cewek mulu katanya tuh. Pantas aja gua jadi nggak tenang di rumah misalkan ya. Itulah pria. Ya. Tapi wanita tepuk tangannya dong suaminya, bro. Shopping bro. Hermes dong. Hermes dong. Hermes. Saya lagi daftar. Ayam kremes tuh katanya. Ya, inilah yang membedakan. Jadi begini, seks itu nggak apa-apa ya saya ngomong seks di. Seks itu nomor 1 di kepala pria. Tapi di wanita itu bukan nomor 1, nomor 10, nomor 11. Kalau bisa dihilangin, hilangin. Bahaya nggak dihilangin? Tuh, bahaya kan. Jadi pria itu kalau udah mikir yang tadi, yang paling besar itu, dia bisa batalin meeting. Kalau udah bilang, mah jangan lupa ntar malam. Siap bos. Kalau jawaban siap bos itu langsung cek tanggal hari ini, agenda. Wah, ada meeting lagi. Cancel. Bro, sorry bro, gua ada urusan di rumah yang penting banget, ya. Jadi meetingnya reschedule. Ya, lusa aja. Oke. Begitu pulang udah siap, cari dong mamanya. Ya, ada tidur. Itu bagi dia itu merusak segalanya. Mood di kantor, mood di mana tuh dia bisa rusak gara-gara ini. Karena dia nomor 1 itu adalah itu. Dia udah ke ubun-ubun misalnya. Tapi begitu mamanya tidur, dia nggak berani bangunin, gengsi. Mah, katanya mau, kok nggak jadi? Ah, rese lu. Misalkan ya, nggak ada ya di sini mah. Itu bahaya banget, bahaya banget. Jadi kalau sudah ada request, baiknya dikabulkan. Karena number 1, ini yang menyebabkan Gong, ingat gong. Gong tuh, gong. Gong, ingat gong. Iya, ada satu lagi. Ini pengalaman, kan saya sering konser sama pria-pria ya. Jadi pria-pria itu segala unek-unek itu sering diomongin karena nggak ada bininya. Iya kan? Berarti sama aja ya, laki-laki selalu ngomongin perempuan ya? Enggak, dia nggak pernah gosip. Bukan maksudnya ngomongin isunya. Dia kalau ada masalah, Oh. gitu. Kalau ada masalah dia bilang, bro, gue pusing yang bini gue nih. Kenapa? Lu tahu dong, sekarang gue umur berapa lah, cap. Ya. Kuat. 60 bro, dia bilang gitu. Kalau gua lagi pengen, nggak bisa ditanya-tanya, lu udah mandi belum? Lu udah bersih-bersih belum? Ya lemes lagi kata dia. Iya, ini problem gua nih sekarang katanya. Gimana ya caranya? Ya ngomonglah bener-bener baik-baik. Istri kok bisa kok diajak ini ya, sis ya. Istri bisa kok diajak untuk berbicara. Nah itulah pentingnya berbicara dengan pasangan. Apapun. Iya, tapi untungnya ada yang nenangin, bro. Tenang, sabar. Ingat tuh 1 Korintus tadi, sabar. Iya sih sabar, tapi udah gimana ya bro katanya. Gagal terus katanya gitu ya. Nah ini strukturnya beda.
Tapi ini, komitmen ini nomor satu bagi wanita. Pria sering gak komit. Lampu kalau udah rusak aja, mungkin berapa lama baru diganti. Ataupun sesuatu yang sudah ditugaskan, mesti diingatkan terus. Ini yang membuat kadang-kadang jengkel wanitanya. Makanya dia janjinya juga gak tepat. Udah tulis di kulkas, "Mah, jangan lupa jam 9 anak-anak suruh tidur," misalkan ya. Dia mikirin lampu itu kok nggak diganti-ganti ya. Udahlah coret aja ini. Gitu nggak? Nah, kalau kita sering tanding-tandingan. Tapi saat ini juga yang hadir di sini mudah-mudahan bisa memahami pernikahan, bisa mendalami pasangan, bisa lebih dalam lagi ya. Amin. Amin. Nah ini nggak, sebenarnya ada boleh dilihat lah ya sedikit ya. Tapi tolong nggak ada suaranya. Intinya gini aja, ini film bisu anggap aja ya, karena gratis tadi ambilnya. Ini suami pulang, ya. Suami itu kalau lagi nonton, lagi fokus apa-apa, ya lihat nih lagi makan seperti ini, istrinya ditukar pun dia nggak tahu. Ya kita lihat ya, cuma nggak ada suaranya lagi nggak keluar. Ya, kita lihat ya. Kalau dia lagi fokus di apapun, dia suka tidak lihat istrinya apapun perbedaannya. Oke, nggak apa-apa. Pokoknya intinya di film ini, istrinya ditukar pun dia nggak paham. Itulah pria. Jadi jangan. Saya pernah satu peristiwa, istri saya potong rambut, ya. Dia udah geleng-geleng di depan. Ada apa sih, Bang? Omel ya. Lu nggak tahu gua ada berubah. Ini rambut baru potong. Oh, jadi pria itu memang seperti itu. Dia harus benar-benar dikasih tahu. Nggak bisa tahu otomatis gitu. Kurang peka gitu ya. Nah, kita lihat yang tadi. Kenapa sih si pria ini bisa diterima maju ke dalam pernikahan? Karena dia sabar. Tadi ini ciri-ciri Bro Yosef yang tadi nih. Nggak dipikirin, karena sabar, pendengar yang baik, perhatian, datang ngapel pun on time, ya kan? Sejam sebelumnya udah hadir, kangenin terus, ya, mengangenkan, setia, respon, romantis, ya, lalu tanggung jawab, ya, menyenangkan. Sudah teruji waktu pacaran. Coba setelah nikah 25 tahun, setelah menikah 10 tahun, apakah kartu garansi ini masih ada? Jangan-jangan sudah hilang, udah expired gitu kan. Kenapa expired? Sekarang udah gak sabaran. Sekarang boro-boro on time, ya. Lalu boro-boro dia kangenin dan sebagainya. Nah inilah kita review lagi. Kita punya garansi loh waktu kita mau menikah. Kenapa sih dia mau menikah sama kita? Karena inilah punya sesuatu. Saya kemarin tanya ada beberapa pasangan, kenapa sih sekarang
kamu tidak pemaaf terhadap pasangan kamu? Kenapa waktu pacaran itu maaf banget, pemaaf banget? Beda. Dulu masih masa promosi deh. Sekarang promosinya udah hilang gitu. Enggak, itu bercanda. Tapi intinya waktu pacaran kita toleransinya tinggi banget. Tapi begitu married pelit banget gitu ya. Itu yang kita lakukan. Mudah-mudahan itu tidak dilihat anak kita. Karena di dalam rumah setiap perilaku baik papanya, baik mamanya itu akan dicontek, akan menjadi modal kehidupan dia waktu dia married. Nah, oke. Ini udah kita lihat. Kenapa orang merasa pernikahan itu ya nyesel gua, kayaknya ini bukan pasangan gue. Salah pilih dulu. Korban perasaan, saling menyalahkan, ya. Lalu nggak ada sukacita, curiga terus. Ya. Nah ini. Jadi kalau bro atau sis di sini, saya pernah satu pasangan, ya, yang suaminya bertobat, tapi dia masih curiga. Curiga. Saya cuma bilang gini, bro, nggak apa-apa bro, dicurigain bro. Yang penting lakukan tadi Kolose 3 ayat. Nah, 23, iya benar. Lakukan untuk Tuhan. Masalahnya begini bro, kalau lakukan untuk Tuhan gampang bro. Ini masalahnya, wah dia emosi. Gini bro, gua kan udah tobat ya, kan lu tahu dong, dia bilang. Udah 3 tahun nih jalan, gua udah jadi baik-baik banget. Gua peristiwa kemarin itu yang membuat gua down. Kenapa bro? Bayangin, gua bilang gua pulang telat. Alasan lu telat, bener telat, ini macet keadaannya. Udah nggak digubris sampai rumah. Udah dapat mukanya beda nih, ya. Mukanya bukan sukacita lagi nih, ya. Nah, dia ditanya, lu macet di mana? Macet. Kalau zaman dulu Karang Tengah macet ya. Macet beneran. Ayo kita ke sana. Begitu ke sana, udah lancar. Gimana perasaan Bro Yosef kalau kayak gitu? Pusing juga. Gimana bro? Ya, belum ngalamin nih. Jadi, aduh, nggak bisa terima banget ya. Dia merasa pertobatannya sia-sia. Gua ngapain lah tobat-tobat? Mendingan gua buat sekalian dibanding gua kecewa banget seperti itu. Enggak bro. Lakukanlah untuk Tuhan. Dengan seperti itu, kamu buatnya gampang. Kamu buat dia nggak percaya berapa lama? Kamu 3 tahun udah mau suruh dia hapus delete, nggak bisa. Wanita itu tidak mudah mendelete sesuatu karena dia banyak pakai perasaan. Dibanding lu bro, pakai pikiran. Lu kan cuma mikir, gue udah tobat, harusnya dia nggak boleh lagi dong gitu. Nggak bisa bro, saya bilang begitu. Perlu berapa tahun sih bro? 3 tahun, 10 tahun. Perlu selamanya. Wah, dia bilang mati aja gua katanya. Hati-hati lu ngomong, jangan sembarangan. Iya, itulah kadang-kadang pria mau enaknya sendiri, nggak pikirin perasaan wanita. Jadi pernikahan bukan acara pernikahan, ya. Kalau udah acara pernikahan gitu, wah kayaknya itulah yang puncaknya gitu. Padahal itu banyak yang harus dibayar. Entah itu kita sendiri, kenyamanan kita demi pasangan, ego kita demi pasangan, atau hak kita. Kita merasa itu hak kita, harus dong dia layani. Kenapa seperti ini? Itulah harus ada kompromi. Nah, dengan seperti ini, ketika kita nggak mau berkorban, ya, ketika kita mau berkorban, maka tadi yang saya bilang, kita menabur hal yang baik, ya. Inilah pernikahan. Pernikahan yang akan menjadi
rahmat, menjadi blessing, menjadi berkah. Amin. Nah, dari awal yang saya bicara sampai dengan pernikahan yang di titik di sini, pasti semua sudah jelas, malah sudah eksperimen, malah sudah experience. Beda nggak experience sama eksperimen? Beda banget. Di sini saya ngalaminnya yang experience, ya. Nah, dengan seperti ini kita bisa jadikan, nanti boleh bacain lagi, bro, silakan. Langsung sampai 3. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Iya, terima kasih. Bro, siapa? Sorry? Bro Rudy. Oke, thank you, Bro Rudy. Iya, jadi kalau kita lihat di sini bahwa kita bisa menyempurnakan sukacita, ya. Ini ayat emas untuk kita semua pernikahan, ya. Jadi karena Kristus ada dalam nasihat, seperti ada dalam persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasih, ada kasih yang tadi kita udah cermati. Tapi kita mau disempurnakan dengan tadi sukacita. Tapi kita ada syaratnya, yaitu kamu sepikir, ya, sehati sepikir, satu jiwa. Kalau satu jiwa berarti saling memahami, ya. Lalu satu tujuan, goalsnya sama, visionnya sama. Kamu menikah untuk apa? Nanti tanya sama pasangan. Kamu menikah saya sebenarnya untuk apa sih? Udah mau punya anak juga? Enggak, ya. Tapi tujuannya harus sama, demi sukacita di dalam keluarga. Ya, amin ya. Itu visinya ya. Dengan seperti itu kita lakukan dengan rendah hati. Ada kerendahan hati, tidak ada ego lah pasti. Egonya pasti turun, ya. Ayat 4, jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri. Tadi sama persis ya. Sama ayatnya sama yang di depan. Lalu hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Pernah kita lihat kenapa selalu ada masalah dalam pernikahan? Atau di dalam pernikahan kita sudah doa terus. Kenapa doanya tidak pernah didengar misal? Nggak ada doa yang tidak didengar. Tapi karena ada satu. Kalau bisa bacain 1 Petrus 3 ayat 7. Ya bro, ya siapa aja? Atau siapa yang udah ada? Demikianlah juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Iya, thank you. Itu satu. Coba lagi. Ini rebutan ya. Dewi Bocor. Oh iya betul ini. Ini yang betul, ya. Ya siap ya. Yakobus 4 ayat 3. Ayo, si Suli nggak boleh lagi. Ayo, ini dapat nih. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Nah, jadi tahu ya sekarang ya. Ingat-ingat 1 Petrus 3 ayat 7.
sama Yakobus 3 ayat 4. Ya. Nanti terakhir ada lagi. Tadi bro siapa bro? Gunawan. Bro Gunawan. Dicicilin dicatat. Nanti tersendiri. Nah, dengan seperti itu berkatnya melimpah untuk anak-anak kita. Kita menjadi imam di rumah, kita menjadi nabi di rumah, kita menjadi raja di rumah. Raja itu melayani, bukan menguasai atau memerintah. Efeknya kita menjadi figur untuk anak-anak. Ya, itu berkatnya. Sehingga kita akan terus mendapatkan rahmat yang lain. Itu kita mendapatkan cinta yang abadi, cinta yang sejati, ya, cinta yang tak terbataskan, kasih yang benar-benar sampai seumur hidup itu. Itulah yang membuat kita terberkati. Amin. Amin. Amin ya. Nah, sebenarnya sebelum saya akhiri, boleh 2 menit ya, sis? Oke. Nah, kita bisa lihat sebenarnya Tuhan merancang nih, ya, merancang indahnya kehidupan kita lewat pernikahan kita sebenarnya. Benar-benar Dia rencanakan sedetail mungkin, ya. Coba deh baca Pengkhotbah 3 ayat 11 sampai 13. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktu. Iya, sip. Oke, ini. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan yang memberi kekalahan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat mengalami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya. Itu juga adalah pemberian Allah. Ya, thank you. Jadi kalau kita baca, ya nanti dibaca lagi ya di rumah, di kamar ataupun kenapa? 11 sampai 13. Disitulah indahnya rancangan Tuhan, dan manusia tidak mengetahuinya, ya, tapi bisa merasakan menikmati rancangan Tuhan itu, ya. Nah, kalau kita udah tahu, nikmatilah mulai hari ini, saatnya kita menikmati, ya. Baca itu tidak ada yang tidak sempurna. Tuhan selalu membuat kita menjadi rancangan yang indah. Ayat yang 11 itu rancangan yang indah. Tapi yang ke-13, kita itu sering mencari makan atau minum tadi di situ, ya. Tapi kita sampai nggak bisa menikmati rancangan Tuhan. Kenapa? Saya kasih contoh. Bro Yosef dulu senangnya misalkan beli motor. Belum punya motor, beli motor. Kalau kita punya motor baru, seneng nggak? Seneng ya? Saya tanya, berapa lama? Ya 3-4 bulan lah. Coba. Ya betul ya, memang nyatanya gitu. Manusia ini bosen, sehingga tidak bisa banget menikmati karya Tuhan. Jadi kalau kita dikasih motor yang memang dream kita, tapi 4 bulan udah biasa lagi. Lalu kita pengen lagi nih, rumah tadinya 1 lantai mau 2 lantai, dapet. Berapa lama? Message Tuhan hari ini, nikmatilah itu. Apa yang kamu sudah miliki, itu ayat itu. Saya sampai merinding. Apa yang kamu sudah miliki, nikmatilah. Jangan mikirin yang belum. Itulah blessingnya. Blessing hari ini. Apa yang kamu miliki,
nikmatilah. Itu ayat 1. Tapi kita sering di ayat 3 tadi, kita memiliki, selesai, miliki lagi, selesai, miliki, selesai, nggak ada habisnya. Masalah akan datang terus. Bahayanya yang muda-muda. Kenapa? THR biasanya bulan apa? Lebaran misalkan, atau Natal. Natal belum tiba, THR-nya sudah dimiliki. Dari mana? Ya tadi dari hutang atau dari apa? Itulah yang kadang-kadang kita tidak menikmati, malah mengorbankan dan mendapatkan masalah, gitu. Karena tadi kita pengen sesuatu yang memuaskan kita. Ingat tadi ayat di mana bukan Kolose tapi Yakobus 4 ayat 3 tadi. Kita hanya doa untuk memuaskan hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita itu lebih besar dibanding kita menikmati hidup kita. Mulai hari ini, apa yang sudah kita miliki dari Tuhan benar-benar itu rahmat, rencana, nikmati. Kalau kita sudah miliki itu. Amin ya? Amin. Oke. Kita mendapat berkat. Semoga Tuhan memberkati pernikahan kita dan menjadi berkat untuk seisi rumah. Amin. Mari kita berdoa. Boleh keyboard. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanmu yang terlukan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Jika boleh yang berpasangan di bersebelahan, kita mau berdoa. Bapa, ku lewati semua. Silakan yang berpasangan. Perkenanmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan. Kau lihat pasangan-pasangan yang ada di depan saya ini Tuhan. Engkaulah yang mempunyai karunia. Engkaulah yang selalu memberikan kami segala cinta yang tumbuh di masing-masing pribadi Tuhan. Kiranya Tuhan, cinta yang Kau berikan, kasih yang Kau berikan terus bertumbuh di dalam kehidupan pasangan-pasangan ini Tuhan. Rahmat-Mu tidak akan habis Tuhan, terus-menerus menghasilkan dari pagi, mulai bangun dan tidur hingga sampai malam hari ini Tuhan. Kami selalu menerima itu Tuhan. Biarlah cinta dan benih-benih kasih ini Tuhan memberikan rahmat yang luar biasa kepada kami semua ini Tuhan, yang ada di sini Tuhan. Kami boleh menikmati hasil jerih payah kami Tuhan. Kami boleh menikmati hal yang kami punya Tuhan. Tapi bersama Engkau Tuhan, kami bisa lewati semua musim kehidupan ini Tuhan. Apapun masalah kami Tuhan,
Biar itu masalah ekonomi, masalah relasi Tuhan, masalah perselisihan dan sakit penyakit Tuhan. Malam hari ini Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami angkat, kami patahkan, kami ikat Tuhan, dan kami nyahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, biarlah apapun kehidupan yang kami lewati ini Tuhan, kami yakin Tuhan, rahmat-Mu begitu besar Tuhan, berkat-Mu begitu besar Tuhan. Kami mau Tuhan, kami mau rencana-Mu terjadi di dalam kehidupan kami. Apa yang Kamu rencanakan Tuhan, yang begitu indah Tuhan, kami mau menjadi pelakunya Tuhan. Beri kami kesabaran Tuhan, beri kami kemurahan hati Tuhan, beri kami pengendalian diri Tuhan. Lewat malam ini Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan. Tuhan Yesus, Kau lihat apapun isi dari permohonan ini Tuhan, doa-doa yang terungkap baik dari pikiran dan hati Tuhan, lewat karunia-Mu Tuhan, lewat jamahan-Mu Tuhan, Engkau pasti mendengar doa-doa ini Tuhan. Biarlah harapan ini Tuhan menjadi mujizat Tuhan, sehingga kuasa-Mu mengalir kepada pemohon-pemohon ini Tuhan. Dengan seperti itu Tuhan, kerajaan-Mu Tuhan menjadi luas, dan kabar gembira tentang Engkau Tuhan akan terus mengalir, tidak puasa, terus mengalir Tuhan Yesus. Terima kasih Bunda Maria, Bunda yang baik, Bunda penolong. Engkau selalu hadir di dalam kehidupan kami. Engkaulah doa kami. Dengarkanlah salam kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang selesai, sekarang dan waktu kami. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan berkati kita semua. Setelah kita diberkati dengan firman Tuhan, pada saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita mau menyanyikan, iringi persembahan dengan satu pujian.